Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ahmad Fadillah. Oke, kali ini di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 4, yaitu hak asasi manusia. Nah, di sini kita akan mempelajari pengertian HAM, sejarah HAM, prinsipnya, dan kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini jika kalian suka. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini yang mempunyai kelompok itu Nur Aulia, Aus Nulawalia, dan Teva Mutiara Dipa. Nah, kita masuk dalam latar belakangnya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Nah, sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai Deklarasi Universal dan instrumen internasional lainnya. Nah, Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah diterapkan oleh PBB. Nah, serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Nah, terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara di setempat. Faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakan HAM di suatu negara. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM. Nah, dalam perkembangannya, hak asasi manusia terbagi menjadi 3 generasi. Hak manusia yaitu generasi pertama, hak sipil dan politik. Generasi kedua mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan generasi ketiga mencakup hak dalam pembangunan. Di antara ketiga generasi tersebut tidak dapat saling dipisahkan. Walaupun ketiga generasi tersebut mencakup hak yang berbeda, tetapi dalam kesatuan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai keterkaitan antar generasi tersebut. Ada pandangan bahwa pemenuhan hak sipil dan politik tidak dapat berjalan dengan baik tanpa terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dengan hak atas pembangunan. Masalah-masalah HAM. Nah, pembahasan ini meliputi bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta bagaimana perkembangan 3 generasi hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia atau HAM adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Nah, hak asasi manusia adalah hak hukum. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional banyak negara di dunia. Hukum hak asasi manusia adalah setiap hukum yang dapat digunakan untuk memajukan atau melindungi hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, bangsa, dan keyakinan. Beberapa pengertian dengan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah sebagai berikut. Nah, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 39 tanggal 39 1999, HAM penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan disengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau
penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi. Apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dengan persetujuan atau pengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. Nah, dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang, anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam pasal 1 ayat 5, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak dapat mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, dalam pasal 1 ayat 6, Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang tertulis dalam pasal 7 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM yang meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Nah, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM. Nah, pelanggaran hak manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia bagaimana dimaksud dalam undang-undang yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan hak asasi manusia selanjutnya disebut pengadilan hak HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Lanjut. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Lahirnya HAM menurut pakar barat dimulai dari Magna Carta. Meskipun konsep HAM dalam Islam sudah ada lebih dulu dan lebih menyeluruh, setelah terjadinya pelanggaran HAM besar dalam Perang Dunia, muncul keinginan untuk merumuskan HAM secara global. Hal ini diwujudkan pada tahun 1948 melalui Universal Declaration of Human Rights oleh PBB sebagai respon terhadap kekejaman resim Nazi Jerman. Proses menuju deklarasi tersebut berlangsung cukup panjang. Nah, setelah dunia mengalami perang dunia yang melibatkan seluruh kawasan dunia, di mana hak asasi manusia pada saat itu diinjak-injak. Nah, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia itu di dalam suatu naskah internasional. Nah, tapi usaha ini baru dimulai pada tahun 1948. Diterimanya Universal Declaration of Human Rights. Nah, pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia oleh negara-negara yang terhubung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM Universal merupakan atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman pada tahun 1930.
hingga 1945. Nah, terwujudnya Declaration of Human Rights itu yang dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948 harus melewati proses yang cukup panjang. Sebelum terwujudnya deklarasi, setidaknya telah lahir beberapa naskah HAM yang mendahulunya, yang bersifat universal dan hak asasi. Nah, naskah-naskah tersebut itu sebagai berikut. Yang pertama itu Magna Carta atau Piagam Agung yang terbit pada tahun 1215. Nah, itu suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawannya atas tuntutan mereka. Nah, naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. Nah, yang kedua, Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1689, yaitu suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris yang merupakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi hak berdarah yang dikenal dengan istilah The Glorious Revolution of 1688, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang pada tahun 1789. Nah, suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kewenangan rezim yang lama. Nah, yang keempat itu Bill of Rights, Undang-Undang Hak, suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada 1769 dan kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1891. Nah, yang terakhir, kelima itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang terbit pada tahun 1948. Nah, disusun sesudah tragedi Perang Dunia II oleh komite yang dipimpin Eleanor Roosevelt, terdiri atas 30 pasal yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, menjadi instrumen global pertama yang diakui hampir semua negara. Nah, 5 momen ini membangun fondasi prinsip bahwa kekuasaan harus dibatasi dan setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Nah, pada slide berikutnya kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diadopsi dan dijabarkan lebih lanjut dalam instrumen hukum Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip HAM. Nah, prinsip-prinsip HAM mengatur bagaimana hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan individu. Nah, prinsip utama meliputi yaitu yang pertama universal atau universality. Nah, yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, semuanya memiliki hak yang sama. Nah, yang kedua, tidak terbagi. Nah, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Nah, yang ketiga, saling bergantung. Nah, pada prinsip ini, jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contohnya itu, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Nah, yang keempat itu saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya. Nah, yang kelima, kesetaraan. Nah, mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Nah, yang keenam itu non-diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi. Nah, yang ketujuh itu tanggung jawab.
tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Nah, pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadap banyak tantangan. Meskipun telah ada dasar hukum dan lembaga pendukung, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menjadi dasar hukum perlindungan HAM. Komnas HAM memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyuluhan. Pemerintah juga berkewajiban melindungi HAM, namun masih banyak pelanggaran HAM. HAM berat seperti Trisakti 1965 hingga 1966 dan lainnya yang belum terselesaikan. Nah, tantangan utama mencakup lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Adapun pelaksanaan HAM di Indonesia, yaitu yang pertama legalisasi dan undang-undang Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM yang menjadi dasar hukum untuk melindungi dan menegakkan HAM. Yang kedua itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berperan dalam pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah, yang ketiga, itu peran pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya. Namun, komitmen dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan HAM masih menjadi sorotan. Nah, yang keempat itu pelanggaran HAM. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk pelanggaran HAM yang berat seperti peristiwa 1965 hingga 1966, yang dimana itu penembakan misterius, Talang Sari, Trisakti, Semanggi, dan lainnya, dan lain-lain. Nah, yang kelima itu tantangan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia, antara lain itu masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak dasar, lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAM. Nah, kita masuk sekarang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, yang pertama itu pada Hari Buruh Internasional tahun 2025. Nah, tahun ini. Nah, kekerasan polisi dan pelanggaran HAM lainnya warnai aksi damai Hari Buruh Internasional 2025. Nah, perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 yang berlangsung serentak di beberapa kota di Indonesia pada 1 Mei lalu diwarnai dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kekerasan aparat kepolisian terhadap para aksi peserta aksi unjuk rasa dan jurnalis peliput. Nah, di Jakarta, polisi bertindak sangat represif saat menghadapi aksi protes damai di depan kompleks DPR dan MPR Senayan. Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD mengungkapkan bahwa aparat menghadang dan menggeledah perangkat aksi dan barang pribadi mahasiswa yang melakukan aksi di depan gedung DPR pada pagi hari. Nah, bahkan terdapat mahasiswa yang dituduh sebagai kelompok anarki tanpa dasar yang jelas. Nah, aparat kepolisian membubarkan aksi yang sedang berlangsung tanpa peringatan dan alasan yang sah menurut hukum. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, aparat melakukan penangkapan yang disertai dengan kekerasan untuk membubarkan aksi. Nah, pembubaran yang dilakukan ketika aksi dan hiburan musik masih berlangsung dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Nah, kasus kedua itu peristiwa tahun 1965 hingga 1966 dan penghilangan paksa. Nah, latar belakangnya itu gerakan 30 September PKI yang memicu pembersihan anti komunis massal oleh militer dan sipil. Nah, korbannya itu diperkirakan dari 500.000 hingga 1 juta orang tewas, ribuan hilang tanpa jejak.
Nah, pelanggarannya itu sangat berat, pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, dan penahanan sewenang. Penanganannya itu Komnas HAM di tahun 2006 menyimpulkan ada indikasi pelanggaran yang sangat berat. Namun penyelidikan resmi dibekukan oleh Kejaksaan Agung. Tidak tahu bagaimana bisa dibekukan pada saat itu. Agak aneh, Bang. Nah, yang ketiga itu kasus pembunuhan Munir pada tahun 2004. Nah, ya buat yang belum tahu itu Munir adalah aktivis HAM pendiri Tapol yang sangat vokal untuk mengungkap pelanggaran militer. Nah, kronologinya itu beliau diracuni arsenik di pesawat Jakarta yang sedang melaju ke kota Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Pelakunya itu diperkirakan itu Polikarpus Bali, pilot Garuda yang dihukum 20 tahun. Dari indikasi dalam intelijen. Nah, penyelesaiannya itu Komnas HAM memvonis keterlibatan militer. Namun penyelidikan lanjutan dan penuntutan oknum lain tidak tuntas. Emang lawak ini, anjir. Nah, yang keempat itu tragedi Semanggi 1 dan 2. Nah, kronologinya itu Semanggi 1 yang terjadi pada bulan November 1998, unjuk rasa mahasiswa turun ke jalan, aparat menembak. Nah, Semanggi 2 pada bulan September 1999, tahun setelah Semanggi 1. Tuntutan reformasi terus berlanjut. Korbannya itu diperkirakan 17 orang tewas pada Semanggi 1, 6 tewas pada Semanggi 2, ratusan luka-luka. Nah, tindak lanjut Komnas HAM merekomendasikan penyelidikan. Hingga kini belum ada penuntasan di pengadilan. Ya, sudah bertahun-tahun belum ada penyelesaian, guys. Nah, yang kelima itu konflik Papua atau ODP. Latar belakangnya itu Papua, otonomi daerah Papua atau ODP mulai pada tahun 2001 bertujuan untuk meredam tuntutan kemerdekaan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, pelanggaran yang terjadi itu operasi militer gabungan, pembungkaman pers, penangkapan aktivis. Korbannya itu data resmi terbatas. Organisasi HAM menyebut ratusan tewas. Nah, statusnya belum ada komisi pencari fakta khusus dan proses hukum mandek lagi-lagi terjadi, mandek lagi, guys. Nah, sama juga tadi seperti di kasus Papua, sekarang di konflik Aceh yang di latar belakang itu gerakan Aceh Merdeka menuntut lepas dari Indonesia. Nah, memicu status daerah operasi militer atau DOM yang terjadi di tahun 1989 hingga 2005. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu penembakan, tortur, penahanan sewenang, dan pembatasan hak warga sipil. Nah, korbannya itu diperkirakan ribuan orang tewas, puluhan ribu mengungsi. Resolusinya itu perjanjian Helsinki pada tahun 2005 menghentikan operasi militer. Komisi Pencari Fakta Aceh sempat dibentuk pada saat itu. Nah, dari seluruh kasus yang di atas terlihat pola yang itu lemahnya akuntabilitas aparat, kendala politik, dan minimnya perlindungan saksi. Nah, oke. Di selanjutnya kita akan merangkum semua pembahasan yang kita lakukan tadi. Oke, kita masuk pada kesimpulannya. Ya, perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia sendiri sudah diatur melalui beberapa instrumen hukum nasional, mulai dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana berhak mendapat perlindungan yang berupa perlindungan fisik, mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Ya, tertawa aja. Nah, selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintah.
mengenai pelaksanaannya. Dalam perjalanan pelaksanaan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM terdapat beberapa pengaturan, dimulai tingkat undang-undang di mana dibentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Namun karena di dalam penerapannya dianggap lebih menguntungkan pelaku serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka aturan ini tidak berlaku lagi, dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 PUU 4 tahun 2006. Oke, mohon dikoreksi ya bagi anak hukum yang nonton video ini. Nah, untuk mengisi kekosongan, Undang-Undang KKR dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Oke, itu saja dari presentasi saya untuk kelompok 4 ini. Nah, bila masih ada yang ditanyakan, mohon tinggalkan komentar di bawah ya. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Baik, lebih banyak kekurangan kata mohon dimaafkan. Nah, jangan lupa like, komen, dan share, guys. Oke, saya Ahmad Fadilah, pamit mengundurkan diri. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.